few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Alfirasari dengan NIM 231610818 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Di video ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Kesenian Tradisional Kuda Lumping. Kesenian kuda lumping merupakan salah satu kesenian tradisional yang terkenal di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta daerah-daerah lain sekitarnya. Kuda lumping adalah salah satu kesenian tradisional Jawa yang menggambarkan sekelompok prajurit penunggang kuda. Kuda yang digunakan dalam tarian ini bukanlah kuda sungguhan, namun kuda yang terbuat dari kulit kerbau atau kulit sapi yang telah dikeringkan atau disamak, dan ada juga yang terbuat dari bambu yang dianyam. Bahan ini dibentuk dan dihias menyerupai kuda. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang kesenian tradisional kuda lumping, yuk simak video berikut. Selain kuda lumping, tarian ini juga sering disebut jaran kepang atau jaranan atau jatilan karena bentuk dari kudanya yang dihiasi dengan rambut tiruan terbuat dari tali plastik dan dihias dengan cara dikepang. Selain menyuguhkan gerak tari, tarian ini juga terdapat unsur magis karena setiap pertunjukannya ada beberapa atau semua penari yang mengalami kesurupan dan ada beberapa ritual yang dilakukan dalam tarian ini. Sejarah kesenian tradisional kuda lumping. Lantas bagaimana dengan sejarah kesenian tradisional kuda lumping? Sangat sulit untuk menemukan sumber catatan sejarah yang menjelaskan tentang asal-muasal tarian ini. Hanya sebuah riwayat saja yang diceritakan oleh rakyat secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, konon katanya, kuda lumping adalah bentuk dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajah Belanda. Ada pula versi yang menyebutkan bahwa tari kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan penjajah Belanda. Versi lain lagi menyebutkan bahwa tarian ini mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I, Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan Belanda. Perkembangan kesenian tradisional kuda lumping. Bagaimana dengan perkembangan kesenian tradisional kuda lumping? Pada zaman dahulu, pertunjukan kuda lumping dimaksudkan untuk memanggil roh-roh halus dari nenek moyang. Dari tradisi yang turun-temurun dan pengaruh situasi menyebabkan pertunjukan kuda lumping dipentaskan hingga para pemainnya kesurupan. Dalam keadaan seperti itu, pemain mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia normal. Fungsi pertunjukan kuda lumping mengalami perubahan yang sangat nyata. Kalau dulu lebih banyak berfungsi sebagai pertunjukan yang diselenggarakan ketika berlangsung upacara tradisional, kini lebih banyak berfungsi sebagai penyambutan tamu-tamu atau hiburan semata. Dengan demikian, pementasannya tidak lagi terikat oleh waktu dan tempat, tetapi dapat diselenggarakan di sembarang tempat. Kini, kesenian tradisional kuda lumping masih menjadi sebuah pertunjukan yang cukup membuat hati para penontonnya terpikat. Walaupun peninggalan budaya ini keberadaannya mulai bersaing ketat oleh masuknya budaya dan kesenian asing ke tanah air. Tarian tersebut masih memperlihatkan daya tariknya yang tinggi. Hingga saat ini kita tidak tahu siapa atau kelompok masyarakat mana yang mencetuskan atau menciptakan kuda lumping pertama kali. Faktanya, kesenian kuda lumping dijumpai di banyak daerah dan masing-masing mengakui kesenian ini sebagai salah satu budaya tradisional mereka.
termasuk disinyalir beberapa waktu yang lalu diakui oleh pihak masyarakat Johor di Malaysia sebagai miliknya. Fenomena mewabahnya kesenian kuda lumping di berbagai tempat dengan berbagai ragam dan coraknya dapat menjadi indikator bahwa seni budaya yang terkesan penuh magis ini mulai kembali naik daun sebagai sebuah seni budaya yang patut diperhatikan sebagai kesenian asli Indonesia. Nah, negara lain saja tertarik kepada budaya kita dan mengakui sebagai miliknya. Lantas, mengapa kita yang mempunyai budaya tersebut tidak mau melestarikan dan menjaganya? Padahal kita harus melestarikan dan menjaga kebudayaan yang diturunkan dari nenek moyang, karena itu akan menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Busana dan properti dalam kesenian tradisional kuda lumping. Busana yang digunakan dalam pertunjukan kuda lumping biasanya adalah pakaian para prajurit dengan menggunakan baju lengan panjang atau pendek. Namun ada juga yang menggunakan rompi, bahkan tidak memakai baju. Pada bagian bawah menggunakan celana pendek sampai bawah lutut dan dihiasi dengan beberapa hiasan warna-warni dan kain bermotif batik. Untuk bagian kepala biasanya menggunakan mahkota atau belangkon. Aksesoris yang digunakan adalah gelang tangan, gelang kaki, ikat pinggang, keris, dan penutup dada. Properti yang digunakan dalam pertunjukan kuda lumping adalah kuda kepang. Namun, setiap bagian penari berbeda-beda. Tarian tradisional kuda lumping ini diiringi atau dibantu dengan alat musik tradisional, yaitu gamelan seperti adanya gong, kenong, gendang, trompet, bende, demung, kecek, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.